Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Abdiah dari Universitas UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di video ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Stat dan Inquiry, mata kuliah metodologi pembelajaran PAI. Langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Rumusan masalah pembahasan ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran kooperatif tipe STAT. Kedua, apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran inquiry. Untuk tujuan penulisannya, mengetahui strategi pembelajaran kooperatif tipe STAT dan mengetahui strategi pembelajaran inquiry. Student Team Achievement Definition atau STAT. Pengertiannya, model pembelajaran kooperatif tipe STAT merupakan pendekatan comparative learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara siswa. Tujuannya untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAT, siswa ditempatkan dalam kelompok belajar yang beranggotakan 4 atau 5 orang yang memiliki akademik berbeda, dari yang berprestasi rendah, sedang, atau tinggi, bahkan variasi jenis kelamin, kelompok ras dan etnis atau kelompok sosial lainnya. Selanjutnya, tahap pembelajaran kooperatif tipe STAT. Jadi, ada 6 tahap. Yang pertama, persiapan pembelajaran. Pasti dong, guru itu harus mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Itu bisa meliputi RPP, LKS, dan lembar jawaban. Di awal, guru juga harus mempersiapkan kelompok yang beranggotakan 4-6 orang. Yang kedua, penyajian materi. Guru memulai dengan menyampaikan indikator yang akan dicapai, memberikan persepsi dengan tujuan meningkatkan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, kegiatan kelompok. Dalam kerja kelompok, siswa saling berbagi tugas, saling membantu dalam menyelesaikan tugas agar semua anggota kelompok dapat memahami materi yang dibahas. Keempat, tes individu. Kelima, perhitungan skor, pengembangan individu. Dan keenam, penghargaan kelompok. Pemberian penghargaan diberikan berdasarkan perolehan skor, yaitu skor rata-rata yang dikategorikan menjadi kelompok baik, hebat, dan super. Langkah-langkah model pembelajaran STAT. Yang pertama, membentuk kelompok dengan anggota 4-5 orang secara heterogen. Campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan lain-lain. Kedua, guru menyajikan pembelajaran. Ketiga, guru memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan. Anggota kelompok yang sudah mengerti dapat menjelaskan pada anggota lainnya, sehingga semua anggota kelompok akan mengerti. Keempat, guru memberikan kuis atau pertanyaan pada seluruh siswa. Yang kelima, memberikan evaluasi. Dan keenam, kesimpulan. Tentu, dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAT, itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama meningkatkan kecakapan individu, kedua meningkatkan kecakapan kelompok, ketiga meningkatkan komitmen dan percaya diri, keempat menghilangkan prasangka terhadap teman sebaya dan akan memahami perbedaan, kelima tidak bersifat kompetitif, keenam tidak memiliki rasa dendam dan mampu membina hubungan yang erat. Ketujuh, meningkatkan motivasi belajar dan rasa toleransi, serta saling membantu dan mendukung dalam memecahkan masalah. Adapun kekurangannya, yang pertama, siswa yang kurang pandai dan kurang rajin akan merasa minder dengan teman-temannya yang lebih mampu. Kedua, terjadi situasi kelas yang gaduh sehingga tidak dapat bekerja secara efektif dalam kelompok. Dan terakhir adalah pemborosan waktu.
Pembahasan kedua yaitu inquiry. Pengertian model pembelajaran inquiry. Inquiry adalah suatu proses di mana guru dan peserta didik sama-sama memecahkan masalah dengan mencari, menginterogasi, menjawab, menganalisis dari sebuah masalah. Strategi inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Pengajaran berdasarkan inquiry adalah suatu strategi yang berpusat pada siswa, di mana kelompok-kelompok siswa dihadapkan pada suatu persoalan atau mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam suatu prosedur dan struktur kelompok yang digariskan secara jelas. Inquiry pertama kali dikembangkan oleh Richard Stallman pada tahun 1962 yang memandang hakikat belajar sebagai berpikir melalui pertanyaan-pertanyaan. Dalam pembelajaran inquiry itu ada 3 karakteristik. Yang pertama, pembelajaran inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pembelajaran ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran ini, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima, tetapi mereka berperan menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran yang dipelajari. Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Ketiga, tujuan dari penggunaan strategi inquiry dalam pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, dalam pembelajaran inquiry, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Kemudian, tujuan strategi pembelajaran inquiry ini adalah yang pertama, meningkatkan keterlibatan peserta didik menemukan informasi sendiri yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajar. Kedua, meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam menemukan dan memproses bahan pengajaran. Ketiga, mengurangi ketergantungan peserta didik pada guru untuk mendapatkan pengalaman belajarnya. Keempat, melatih peserta didik untuk menggali dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Kelima, memberikan pengalaman belajar seumur hidup. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan strategi pembelajaran inquiry adalah untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Tidak hanya mengharapkan pengetahuan dari guru, melainkan peserta didik sendiri dapat menemukan pengetahuan tersebut dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada. Untuk prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran inquiry, yang pertama berorientasi pada pengembangan intelektual. Jadi, tujuan utama dari strategi inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian, strategi pembelajaran selain berorientasi pada hasil belajar, juga berorientasi pada proses pembelajaran. Kedua, prinsip interaksi. Sebuah pembelajaran pada dasarnya adalah sebuah interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan interaksi siswa dengan lingkungan. 3. Prinsip bertanya. Kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses berpikir. Oleh sebab itu, kemampuan guru untuk bertanya dalam setiap langkah inquiry sangatlah diperlukan. 4. Prinsip belajar untuk berpikir. Belajar adalah sebuah proses berpikir, yakni proses pengembangan potensi seluruh otak, baik otak kiri maupun otak kanan.
Proses pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal, dengan memaksa anak untuk berpikir logis dan rasional. 5. Prinsip keterbukaan. Belajar adalah proses mencoba berbagai kemungkinan segala sesuatu. Oleh sebab itu, anak perlu diberikan kebebasan untuk mencoba sesuatu dengan perkembangan, kemampuan logika, dan nalarnya. Adapun langkah-langkah strategi pembelajaran inquiry, yang pertama orientasi. Pada kondisi ini, guru mengondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. 2. Merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah yang membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki tersebut. 3. Merumuskan hipotesis. Apa itu hipotesis? Jadi, hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. 4. Pengumpulan data. Dalam strategi pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses internal yang sangat penting dalam mengembangkan intelektual. 5. Menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Keenam, merumuskan kesimpulan. Jadi, merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Model pembelajaran inquiry memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, 1. Menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui metode ini dianggap lebih bermakna. 2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar. 3. Sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku lewat pengalaman. 4. Mampu melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Sedangkan kekurangan dalam model pembelajaran inquiry adalah 1. Sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. 2. Sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. 3. Kadang-kadang dalam pengimplementasiannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru sulit untuk menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran, maka strategi ini tampaknya akan sulit diimplementasikan. Terakhir, saya akan memberikan kesimpulan tentang materi ini. Pembelajaran kooperatif adalah strategi belajar di mana siswa dapat belajar dalam kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. Konsep dari model pembelajaran tipe STAT adalah guru menyajikan pembelajaran, kemudian siswa bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pembelajaran tersebut. Strategi pembelajaran inquiry menyatakan bahwa guru sebagai sumber belajar bukanlah yang satu-satunya. Masih banyak lagi sumber belajar yang dapat menunjang keberhasilan pembelajaran. Siswa didesain sebagai penemu atau pencari pengetahuan itu. Tugas seorang guru dalam mengelola siswa agar mendapatkan pengetahuan dan menjadi bermakna. Berikut tadi adalah presentasi dari saya mengenai materi STAT dan inquiry. Terima kasih kepada penonton yang telah menyimak dan memerhatikan video presentasi ini dari awal hingga akhir.
Semoga dengan adanya pembahasan materi tadi akan berguna serta bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Atas segala kekurangan dalam penyajian materi ini, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.